Halo pemirsa, sorotan dunia hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Arif Rifai, inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, sedikitnya 14 orang dilaporkan tewas dalam kebakaran dahsyat yang melanda pemukiman di wilayah Bukavu, Kongo pada Minggu 26 Oktober 2025 malam waktu setempat. Sedikitnya 14 orang dilaporkan tewas setelah kebakaran besar melanda sebuah pemukiman di wilayah Bukavu, Kongo pada Minggu 26 Oktober 2025 malam. Rekaman yang diambil pada Senin menunjukkan puing-puing rumah yang rata dengan tanah saat warga menyaksikan dengan pilu dan keluarga korban meratapi kehilangan anggota keluarganya. Petugas Palang Merah dan relawan setempat terlihat mengangkut kantung berisi jenazah korban untuk proses identifikasi. Menurut otoritas setempat, 14 orang ditemukan tewas dalam insiden tersebut, mayoritas diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Seorang warga yang menjadi saksi mata mengatakan, kebakaran terjadi secara tiba-tiba saat warga tengah tertidur. Kebakaran dilaporkan bermula di dekat sebuah gedung bertingkat, namun penyebab pastinya masih belum diketahui. Wakil Wali Kota Kadutu, Rene Buli Koliko mengatakan, penyelidikan masih berlangsung. Dirinya juga mengungkapkan duka mendalam bagi para korban. Warga setempat mendesak pemerintah untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang terdampak dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran di masa mendatang. Laporan media menyebutkan kebakaran sering terjadi di Bukavu akibat pembangunan padat tanpa pengawasan dan perencanaan kota yang buruk. Situasi keamanan di wilayah tersebut juga masih rentan, mengingat kota Bukavu telah berada di bawah kendali M23 sejak Februari lalu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan pengungsi Afghanistan dilaporkan dipaksa keluar dari Pakistan setelah program pemulangan dilanjutkan kembali usai sempat terhenti akibat bentrokan di perbatasan antar kedua negara. Ribuan pengungsi Afghanistan yang selama ini tinggal di Pakistan terlihat mengantri di sekitar perbatasan untuk kembali ke negara mereka. Otoritas Pakistan kembali melanjutkan program pemulangan yang sempat ditangguhkan setelah penutupan perbatasan akibat bentrokan antar pasukan di garis batas kedua negara. Rekaman pada Senin 27 Oktober 2025 menunjukkan truk-truk berisi pengungsi dan barang pribadi mereka bersiap menyeberangi perbatasan Caman. Sejumlah pengungsi terlihat berdesakan di depan pos perbatasan menjelang deportasi paksa. Seorang pengungsi Afghanistan mengatakan telah tinggal di Pakistan selama 42 tahun. Namun kini mereka dilarang melanjutkan usaha dan dipaksa kembali ke negara asal. Menurut laporan media setempat, penyeberangan perbatasan Caman telah dibuka sebagian setelah Pakistan dan Afghanistan menandatangani perjanjian gencatan senjata. Pada 31 Juli 2025, Kementerian Dalam Negeri Pakistan mengumumkan izin tinggal pengungsi Afghanistan tanpa visa telah kadaluarsa pada 30 Juni, menjadikan status mereka ilegal di negara tersebut. Pemulangan pengungsi secara massal ini dimulai sejak awal September di tengah meningkatnya ketegangan antar kedua negara yang dipicu masalah pengungsi. Kebijakan deportasi terbaru ini mendapat kecaman luas baik di dalam negeri maupun internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gedung Putih mulai membongkar sebagian East Wing untuk membangun ballroom baru senilai $250 juta milik Presiden Donald Trump. Proyek ini menuai kontroversi karena dilaksanakan tanpa persetujuan dari Komisi Federal. Trump mengumumkan dimulainya konstruksi melalui media sosial dan menyinggung hal tersebut saat menyambut juara baseball kampus 2025, LSU dan LSU Shreveport di East Room. White House melanjutkan proyek besar ini tanpa izin resmi dari National Capital Planning Commission, badan yang biasanya mengawasi renovasi gedung pemerintah. Ketua komisi menjelaskan, mereka tidak memiliki wewenang untuk menghentikan pembongkaran. Sebagai informasi, East Wing yang dibangun pada tahun 1902 dan pernah direnovasi pada 1942. Saat ini menampung sejumlah kantor termasuk kantor ibu negara. Menurut juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, kantor-kantor tersebut sementara dipindahkan selama masa konstruksi. Trump menyebut ballroom seluas 8.000 meter persegi itu akan dilengkapi dinding kaca dan menjadi perubahan terbesar di Gedung Putih sejak penambahan Truman Balcony pada 1948. Ruangan baru itu diperkirakan dapat menampung hingga 1.000 orang, 5 kali lebih besar dari kapasitas East Room saat ini. Pembiayaan proyek bersumber dari donasi swasta, termasuk perusahaan besar dan dana pribadi Trump, tanpa memakai anggaran negara. Carrier Global Corporation dikabarkan menyumbang sistem pendingin untuk ballroom baru tersebut. Proyek ini diperkirakan selesai sebelum akhir masa jabatan Trump pada Januari 2029. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tim penyelamat berhasil mengangkat bangkai pesawat kargo yang jatuh ke laut di Bandara Internasional Hong Kong. Pesawat Boeing 747 milik ACT Airlines asal Turki itu ditemukan beberapa hari setelah kecelakaan. Operasi penyelamatan dimulai dengan survei sonar bawah air dan penutupan sementara landasan tempat kecelakaan terjadi. Bagian depan badan pesawat berhasil diangkat setelah tim penyelamat menggunakan kapal khusus untuk mengangkat dan menempatkannya di atas kapal penyangga. Meski bekerja dalam kondisi cuaca yang menantang, tim juga menemukan ekor pesawat dan komponen lainnya termasuk flight data recorder dan cockpit voice recorder yang langsung dikirim untuk pemeriksaan awal. Pihak berwenang Hong Kong menyatakan penyelidikan masih berlanjut untuk menentukan penyebab insiden. Menurut Stephen Yu, Direktur Operasi Bandara Hong Kong, kondisi cuaca dan landasan saat itu sesuai standar, namun faktor mekanis dan manusia masih diselidiki. Pesawat tersebut disewa oleh maskapai Emirates dan diawaki oleh kru Turki. Penyelidik dari Amerika Serikat, Turki, dan perusahaan Boeing turut terlibat dalam investigasi. Otoritas Keselamatan Penerbangan Hong Kong menyatakan laporan awal akan dipublikasikan dalam waktu 1 bulan ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam pidatonya pada KTT ke-28 ASEAN Plus 3 di Kuala Lumpur, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kerjasama konkret dan persaingan sehat di kawasan. Ia juga menyerukan penguatan integrasi regional, diversifikasi perdagangan, dan juga kesiapsiagaan pangan antar negara. Dalam pidatonya pada konferensi tingkat tinggi ke-28 ASEAN Plus 3 di Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin 27 Oktober 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya memperkuat kerjasama konkret dan memastikan persaingan di kawasan tetap konstruktif. Presiden RI menyoroti berbagai tantangan global yang kompleks seperti perubahan iklim, gangguan perdagangan, dan ketegangan geopolitik yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat di kawasan. Dalam konteks integrasi regional, Presiden Prabowo menekankan perlunya diversifikasi perdagangan, penguatan jaring pengaman keuangan, serta implementasi penuh APT Cooperation Work Plan 2023-2027. Ia juga menyerukan peningkatan ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve untuk menjaga pasokan pangan stabil dan memperkuat kerjasama darurat antar negara melalui pertukaran informasi. Presiden menegaskan dukungan Indonesia terhadap pengesahan ASEAN Plus 3 Leaders Statement on Strengthening Regional Economic and Financial Cooperation. Ia menutup pidatonya dengan menekankan pentingnya menjaga semangat persaingan sehat di tengah dinamika global, sekaligus memperdalam kerjasama ekonomi dan keuangan regional melalui inisiatif seperti Chiang Mai Initiative Multilateral Session. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Amerika Serikat dan China mengumumkan telah mencapai kesepakatan awal dalam pembicaraan dagang. Pernyataan tersebut disampaikan pejabat dari kedua negara pada Minggu 26 Oktober 2025, menjelang pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat di Korea Selatan. Kedua pejabat negara ekonomi terbesar dunia mengatakan telah mencapai konsensus awal untuk dituntaskan dalam pertemuan tingkat tinggi antara Trump dan Xi Jinping. Kesepakatan tersebut diharapkan memberikan kelegaan bagi pasar internasional, meski belum menjawab seluruh isu utama, seperti ketidakseimbangan manufaktur dan akses teknologi semikonduktor. Beijing sebelumnya membatasi ekspor logam langka yang digunakan untuk teknologi canggih, dan Trump menanggapi dengan ancaman penambahan tarif atas produk Cina. Negosiator perdagangan tertinggi Cina, Li Chenggang, menyatakan kedua pihak telah mencapai konsensus awal. Sedangkan Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, menyebut pembahasan telah menghasilkan kerangka kerja yang produktif. Sementara itu, perwakilan dagang Amerika Serikat, Jamieson Greer, menyatakan hasil akhir dari kesepakatan tergantung pada pertemuan kedua presiden dalam beberapa hari ke depan. Trump juga menyatakan rencana untuk mengunjungi China dalam waktu dekat, serta mengundang Presiden Xi Jinping untuk datang ke Washington atau ke Resort Mar-a-Lago di Florida. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat memberikan pujian dan menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas peran Prabowo dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah. Hal itu disampaikan Trump dalam pidatonya pada konferensi tingkat tinggi ke-47 ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia.
Trump menegaskan komitmen Amerika Serikat untuk memperkuat kemitraan strategis dengan negara-negara Asia Tenggara, terutama di bidang perdagangan, keamanan, teknologi, dan energi. Well as my friend, President Prabowo of Indonesia for their incredible support of these efforts to secure the new day for the Middle East. It really is a new day. There's never been a period of time like this. The Middle East will have peace after 3,000 years. This is a very strong peace. It's going to be an everlasting peace. We're delighted to forge richer partnerships on energy technology, artificial intelligence, critical minerals, and other industries. I'd like to just say the United States is for you, committed to a free and open and thriving Indo-Pacific. My message to the nations of Southeast Asia is that the United States is with you 100%, and we intend to be a strong partner and friend for many generations to come. Pidato tersebut disampaikan di hadapan para kepala negara dan pemerintahan anggota ASEAN, termasuk Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, serta sejumlah pemimpin dari negara-negara lainnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan konferensi tingkat tinggi ke-47 ASEAN menunjukkan semangat kebersamaan dan komitmen perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Hal itu disampaikan Prabowo kepada media usai menghadiri serangkaian acara KTT. Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia mendukung hubungan berkelanjutan Amerika Serikat dengan ASEAN yang selama ini memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. Prabowo juga mengapresiasi peran Amerika Serikat dalam memediasi konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja yang dinilai sebagai salah satu capaian konkret. Baik, bagus, baik. We support the continued U.S. engagement with ASEAN. The engagement has been very positive for ASEAN and for the United States. And we were very happy that the U.S. has mediated the conflict between Thailand and Cambodia. So, yeah, the very positive outcome of the summit. Thank you. Prabowo menekankan pentingnya menjaga semangat kerjasama dan solidaritas antar negara ASEAN dalam menghadapi tantangan kawasan dengan menjaga kolaborasi menjadi kunci utama bagi stabilitas negara. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan Kanada harus mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat dan memperluas ekspor ke negara lain. Ia menetapkan target ambisius untuk menggandakan ekspor non-Amerika Serikat dalam 10 tahun mendatang sebagai langkah menghadapi ketidakpastian akibat tarif dan kebijakan perdagangan baru dari Washington. Perdana Menteri Mark Carney menegaskan Kanada tak bisa lagi sepenuhnya mengandalkan hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Menurutnya, pekerja di sektor otomotif, baja, dan kayu menjadi yang paling terdampak oleh tarif AS, sehingga banyak investasi yang tertunda. Carney juga mengkritik kebijakan tarif yang ditingkatkan pemerintah AS, menyebutnya sebagai perubahan besar yang mengguncang hubungan dagang dekat kedua negara selama hampir 50 tahun. Sebagai solusi, Kanada akan memperluas kerjasama perdagangan dengan pasar global termasuk India dan China. Carney menyebut Kanada memiliki potensi besar di sektor energi dengan cadangan minyak terbesar ketiga dan gas alam terbesar keempat di dunia. Saat ini Kanada masih menjadi pemasok utama baja, aluminium, dan uranium untuk Amerika Serikat. Sekitar 60% minyak mentah dan 85% listrik impor AS berasal dari Kanada, menunjukkan kuatnya hubungan energi kedua negara. Meskipun hubungan dagang diperkirakan mengalami perubahan besar, Carney berjanji akan menghadapi tantangan ini dengan terbuka. Ia mengakui transformasi ekonomi Kanada tidak akan mudah atau cepat.
namun harus dilakukan demi kemandirian dan keberlanjutan ekonomi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wali Kota New York Eric Adams memberikan dukungan politiknya kepada mantan Gubernur Andrew Cuomo dalam pemilihan Wali Kota New York. Langkah ini menarik perhatian publik mengingat keduanya pernah bersaing tajam dan saling serang dalam kanvas politik New York. Berdiri bersama di Harlem, Eric Adams menyatakan dukungannya secara terbuka untuk Andrew Cuomo yang saat ini berusaha merebut kembali posisi politiknya setelah mundur dari jabatan gubernur pada 2021 karena skandal pelecehan seksual. Adams yang pernah menyebut Cuomo sebagai ular dan pembohong mengatakan, "Saudara memang bisa bertengkar, tapi saat keluarga diserang, kita harus bersatu." Dukungan ini terjadi di tengah serangan politik Cuomo terhadap Zohran Mamdani, seorang demokratik sosialis dan anggota Majelis Negara Bagian New York. Cuomo menuduh Mamdani mempunyai sikap anti-Israel dan menilai kemenangannya dapat menimbulkan kekacauan dan kebencian di kota. Pada kesempatan yang sama, Adams mengaitkan pemilihan ini dengan isu ekstremisme, mengatakan New York tidak boleh menjadi seperti Eropa. Menyinggung serangan teror di beberapa negara, komentar itu memicu reaksi, mengingat Mamdani adalah Muslim yang berpeluang menjadi wali kota Muslim pertama New York. Cuomo berterima kasih atas dukungan Adams, menyebutnya Demokrat sejati dan New Yorker sejati. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Amerika, pemirsa, razia imigrasi di kawasan terkenal Canal Street, New York berujung ricuh pada Selasa 21 Oktober 2025. Aksi petugas federal yang memburu penjual barang palsu mendapat perlawanan dari warga dan meneriakkan yel-yel anti-ICE dan berusaha menghalangi kendaraan petugas. Insiden ini berujung pada beberapa penangkapan dan kecaman dari pegiat hak imigran. Sekitar pukul 4 sore, puluhan agen dari imigrasi dan Bea Cukai AS melakukan operasi di kawasan Chinatown, Manhattan, yang dikenal sebagai pusat jual beli barang tiruan. Salah satu yang ditangkap adalah penjual aksesori ponsel yang diduga menjual produk palsu. Tak lama setelah penangkapan, puluhan warga langsung mengepung kendaraan petugas. Mereka meneriakan ICE keluar dari New York dan mengajak orang lain bergabung. Situasi memanas saat petugas mulai mendorong demonstran dan mengancam menggunakan semprotan merica. Ketegangan meningkat ketika semakin banyak orang berdatangan. Beberapa agen federal mundur sambil diiringi teriakan warga. Tak lama kemudian, pasukan tambahan bersenjata dan berseragam taktis datang menggunakan kendaraan militer. Juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri, Tricia McLaughlin, menyebut operasi ini bertujuan menindak penjual barang palsu. Ia mengatakan para pengunjuk rasa menjadi perusuh yang menghalangi tugas aparat dan menyerang petugas. Satu orang dilaporkan ditangkap karena diduga menyerang agen. Operasi ini berlangsung beberapa hari setelah seorang influencer konservatif mengunggah video penjual tas di jalan dan menandai akun ICE di media sosial. Wali Kota Eric Adams menegaskan pemerintah kota tidak terlibat dalam razia ini. Aktivis imigran Murad Awaude menyebut peristiwa ini sebagai sandiwara kekerasan dari pemerintahan Trump untuk menebar ketakutan di komunitas imigran. Ia menilai operasi tersebut tidak ada hubungannya dengan keamanan publik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Operasi penegakan hukum imigrasi di Chicago semakin gencar dan menimbulkan ketegangan dengan sejumlah pejabat setempat. Anggota DPR negara bagian Illinois, Juan Huin, bersama stafnya sempat ditahan dan difoto saat razia berlangsung. Peristiwa ini memicu reaksi keras dari Partai Demokrat di kota yang menjadi basis dukungan mereka menjelang pemilu Kongres. Insiden terjadi di kawasan Northside Chicago saat Huin sedang memperingatkan warga dan pelaku usaha mengenai operasi imigrasi. Huin mengatakan petugas federasi bersenjata sempat menodongkan pistol, memotret wajahnya dan mencoba memecahkan kaca mobilnya. Ia menegaskan sudah menunjukkan identitas resmi sebagai anggota DPR dan tidak membawa senjata. Operasi imigrasi itu menargetkan komunitas Latino di kawasan Little Village dan Cicero. 8 orang ditahan termasuk 4 warga negara Amerika Serikat. Departemen Keamanan Dalam Negeri membela tindakan petugasnya. Sementara itu anggota Dewan Kota Jesse Fuentes menggugat pemerintah sebesar $100.000 Amerika Serikat setelah sempat ditahan di rumah sakit ketika membantu korban razia. Operasi imigrasi tersebut membuat banyak warga Chicago resah. Aktivitas di sekolah, pasar, dan area parkir Bandara O'Hare ikut terganggu. Para aktivis dan warga mulai mendokumentasikan razia dengan video untuk memperingatkan komunitas sekitar. Ketegangan antara pejabat lokal dan petugas federal kini menjadi isu politik utama menjelang pemilu mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, Presiden Lithuania Gitanas Nausėda mengatakan 2 pesawat militer Rusia melanggar wilayah udara negaranya pada Kamis 23 Oktober 2025 waktu setempat. Ia menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah anggota Uni Eropa dan NATO. Dalam pernyataannya di media sosial X, Presiden Nausėda menegaskan bahwa insiden tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional dan menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan pertahanan udara Eropa. Angkatan bersenjata Lithuania melaporkan sekitar pukul 6 sore waktu setempat, 2 pesawat militer Rusia, jet tempur Su-30 dan pesawat pengisi bahan bakar Il-78 masuk ke wilayah udara Lithuania sejauh 700 meter selama sekitar 18 detik sebelum kembali ke arah Kaliningrad. Pihak militer menduga pesawat tersebut sedang melakukan latihan pengisian bahan bakar di udara di dekat enklave Rusia tersebut. 2 jet tempur Spanyol di bawah misi pengawasan udara NATO segera diterbangkan untuk melakukan penyergapan. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya kewaspadaan negara-negara Baltik atas agresi Rusia terhadap Ukraina. Dalam beberapa minggu terakhir, sejumlah insiden drone dan pelanggaran udara dilaporkan terjadi di wilayah perbatasan, memicu kekhawatiran bahwa Presiden Vladimir Putin tengah menguji refleks pertahanan NATO. Sebelum insiden terjadi, Presiden Nausėda menghadiri KTT Uni Eropa di Brussels, di mana para pemimpin mengesahkan rencana Readiness 2030 untuk memperkuat kemampuan pertahanan Eropa dalam menghadapi ancaman dari luar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Badai Melissa terus mengganas. Pusat Badai Nasional Amerika Serikat melaporkan Melissa telah menguat menjadi badai kategori 4. Wilayah Karibia Utara termasuk Jamaika dan Haiti saat ini dalam kondisi siaga menghadapi potensi banjir bandang dan longsor yang mengancam jiwa. Badai Melissa menguat menjadi badai kategori 4 pada Minggu 26 Oktober 2025. Hal ini berdasarkan laporan Pusat Badai Nasional Amerika Serikat yang berbasis di Miami. Badai tersebut menyebabkan hujan lebat dan ancaman banjir bandang serta longsor di wilayah Karibia Utara, khususnya Haiti dan Jamaika. Lembaga cuaca tersebut menyebut dampak dari badai Melissa dapat bersifat mengancam jiwa dan berpotensi menyebabkan kerusakan katastrofik. Melissa juga diperkirakan akan terus menguat dan dapat mencapai kategori 5 dalam waktu dekat. Wakil Direktur Pusat Badai Nasional, Jamie Rome, mengingatkan bahwa kondisi cuaca di Jamaika akan memburuk dengan cepat dan warga diminta untuk bersiap menghadapi badai ini selama beberapa hari. Sementara itu, Perdana Menteri Jamaika, Andrew Holness, meminta seluruh warga untuk bersiap menghadapi ancaman cuaca ini dengan serius dan melakukan segala upaya untuk melindungi diri. Menurut Pusat Badai Nasional, Melissa diperkirakan akan meningkatkan curah hujan hingga 30 inci di Jamaika dan Hispaniola, yang meliputi Haiti dan Republik Dominika. Beberapa wilayah dapat mengalami hujan lebih dari 40 inci. Pusat Badai Nasional juga memperingatkan adanya gelombang pasang setinggi 9 hingga 13 kaki di sepanjang pantai selatan Jamaika, yang dapat menyebabkan kerusakan luas pada infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan komunikasi, serta terisolasinya wilayah pemukiman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kapal perang Amerika Serikat bersandar di ibu kota Trinidad dan Tobago pada Minggu 26 Oktober 2025 di tengah meningkatnya tekanan militer pemerintah Trump terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Kehadiran kapal perang ini memicu reaksi beragam baik dari pemerintah setempat maupun masyarakat sipil. Kapal perang Amerika Serikat USS Gravely yang merupakan kapal perusak bermisil terpadu resmi bersandar di ibu kota Trinidad dan Tobago pada Minggu 26 Oktober 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Trump untuk meningkatkan tekanan militer terhadap pemerintah Venezuela dan Presiden Nicolas Maduro. Kehadiran USS Gravely ini melengkapi pergerakan kapal induk USS Gerald R. Ford yang saat ini dilaporkan berlayar semakin dekat ke perairan Venezuela. Presiden Maduro menilai gerakan ini sebagai upaya Amerika Serikat untuk membangun perang abadi baru terhadap negaranya. Sementara Presiden Donald Trump menuduh Maduro sebagai pemimpin kelompok kejahatan terorganisasi Tren de Aragua, meski tanpa menyertakan bukti. Pejabat dari pemerintah Trinidad dan Tobago serta Amerika Serikat mengungkapkan kapal perang itu akan bertahan hingga Kamis 29 Oktober 2025 untuk melaksanakan latihan militer bersama dan misi kemanusiaan.
Perdana Menteri Trinidad dan Tobago, Kamla Persad Bisesar, dilaporkan menyambut baik kehadiran militer Amerika Serikat dan mendukung operasi penumpasan penyelundupan narkoba di perairan Venezuela. Namun, kehadiran kapal perang ini mendapat tantangan dari sejumlah kelompok masyarakat lokal. Dalam aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, pemimpin Partai Movement for Social Justice, David Abdullah, menyebut kehadiran kapal perang tersebut sebagai tindakan yang tidak patut. Abdullah menilai kehadiran kapal perang di perairan yang hanya beberapa mil dari Venezuela saat konflik memanas adalah sebuah penghinaan terhadap prinsip damai dan kedaulatan regional. Sementara itu, Blok Perdagangan Regional CARICOM yang terdiri dari 15 negara Karibia menyerukan dialog untuk meredakan ketegangan. Meski begitu, Perdana Menteri Persad Bisesar menilai bahwa wilayah tersebut saat ini tidak bisa disebut zona damai dengan alasan tingginya angka kejahatan dan pembunuhan di sejumlah negara anggota. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang wanita penderita Parkinson di Inggris melakukan hal tak biasa saat menjalani operasi otak. Selama proses operasi, ia diminta untuk bermain klarinet. Langkah ini dilakukan untuk melihat langsung dampak dari terapi stimulasi otak dalam yang dilakukan tim dokter. Dennis Bacon, seorang penderita penyakit Parkinson asal East Sussex, telah mengalami kekakuan otot dan gerakan lambat sejak diagnosis tahun 2014. Kondisi itu mengganggu kegiatannya sehari-hari, termasuk berjalan, berenang, dan bermain klarinet yang sudah menjadi hobinya sejak lama. Untuk membantu mengurangi gejala Parkinson, tim dokter di King's College Hospital melakukan prosedur stimulasi otak dalam atau deep brain stimulation. Melalui operasi selama 4 jam, elektroda ditanamkan ke dalam otak untuk mengirimkan rangsangan listrik yang mengubah aktivitas saraf dan membantu mengurangi gejala. Selama operasi, pasien tetap sadar dengan anestesi lokal agar dokter dapat memantau gerakannya secara langsung. Hasilnya terlihat instan, jari-jari tangannya langsung lebih lincah dan ia dapat bermain klarinet dengan lebih mudah. Prosedur ini dilakukan dengan presisi tinggi dengan membuat lubang kecil di tengkorak untuk memasukkan elektroda ke titik yang tepat dalam otak. Saat arus listrik dihidupkan, gerakan tangan pasien langsung menunjukkan perbaikan. Sesudah operasi, pasien mengaku merasakan perubahan dalam kemampuannya berjalan dan berharap segera dapat kembali berenang dan menari. Alat penghasil rangsangan yang ditanam di tubuhnya memiliki baterai isi ulang yang dapat bertahan hingga 20 tahun dan mampu menyesuaikan stimulasi secara otomatis sesuai kebutuhan otak. Operasi unik ini menjadi bukti kemajuan teknologi medis dalam membantu pasien Parkinson, sekaligus memperlihatkan perpaduan antara ilmu kedokteran dan keajaiban musik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 4 orang tewas dan 20 orang luka-luka dalam serangan rudal dan drone Rusia ke wilayah Ukraina pada Sabtu 25 Oktober 2025 dini hari waktu setempat. Serangan tersebut kembali memicu seruan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk mendapatkan sistem pertahanan udara dari barat. Di ibu kota Kiev, 2 orang dilaporkan tewas dan 13 orang terluka akibat serangan rudal balistik pada Sabtu 25 Oktober 2025 pagi, waktu setempat. Pihak kepolisian menyebutkan api membakar sebuah gedung non-komersial, sementara puing-puing rudal yang diintersepsi jatuh di area terbuka dan merusak beberapa bangunan sekitar. Sementara di wilayah Dnipropetrovsk, 2 orang lainnya tewas dan 7 terluka dalam serangan yang juga merusak gedung apartemen dan rumah warga. Angkatan Udara Ukraina melaporkan Rusia meluncurkan 9 rudal dan 62 drone, di mana 4 rudal dan 50 drone berhasil diintersepsi. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menembak jatuh 121 drone Ukraina di wilayahnya pada malam yang sama. Menanggapi serangan tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali menegaskan kebutuhan mendesak negerinya akan sistem pertahanan udara Patriot untuk melindungi warga sipil dan infrastruktur penting. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, artileri kelompok pasukan pusat Rusia dilaporkan menggagalkan rotasi unit tentara Ukraina di arah Krasnoarmeysk pada Selasa 21 Oktober 2025. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan operasi tersebut berhasil menghancurkan beberapa sasaran lawan.
Rekaman menunjukkan para prajurit menggunakan meriam tarik M46 untuk menembak sasaran di zona tempur. Dalam video terlihat pula para tentara menutupi meriam dengan ranting pohon. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, operator UAV menemukan beberapa musuh di sebuah pos pertahanan saat melakukan pengintaian udara. Moskow meluncurkan serangan militer ke Ukraina pada akhir Februari 2022 setelah mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk atau DPR dan LPR. Rusia mengklaim Kiev gagal memberikan status khusus sesuai perjanjian Minsk 2014 dan meminta Ukraina menyatakan netral serta tidak bergabung dengan NATO. Kiev mengecam tindakan Rusia sebagai invasi. Presiden Volodymyr Zelensky memberlakukan darurat militer secara nasional dan mengumumkan mobilisasi umum. Sementara Uni Eropa dan Amerika Serikat menjatuhkan sejumlah sanksi terhadap Moskow. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Suasana duka menyelimuti ibu kota Thailand setelah Queen Mother Sirikit meninggal dunia pada usia 93 tahun. Ribuan warga berkumpul untuk memberi penghormatan terakhir atas jasa besar beliau bagi rakyat dan kerajaan Thailand. Pelayat berkumpul di seluruh penjuru Bangkok pada Minggu 26 Oktober 2025 untuk mengantar kepergian Queen Mother Sirikit yang wafat pada usia 93 tahun pada Jumat 24 Oktober lalu. Queen Mother Sirikit dikenal atas pengabdiannya dalam bidang kemanusiaan. Beliau mempelopori berbagai proyek kerajaan yang mendorong pembangunan pedesaan, pemberdayaan perempuan, serta pelestarian kerajinan tradisional Thailand. Rekaman video menunjukkan pelayat memenuhi jalan-jalan ibu kota sambil memegang foto Queen Mother, sementara bendera nasional setengah yang berkibar dan pasukan tentara berbaris memberi penghormatan. Banyak peserta terlihat menangis, membungkuk, dan berdoa saat kirap kerajaan melintas. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul semula membatalkan kunjungan ke KTT ASEAN di Malaysia setelah wafatnya Queen Mother Sirikit. Namun beliau kemudian mengonfirmasi kehadirannya pada upacara gencatan senjata Thailand Kamboja yang juga dihadiri Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Queen Mother Sirikit telah jarang muncul di publik sejak menderita stroke pada 2012. Suaminya King Bhumibol Adulyadej memerintah selama 70 tahun hingga wafat pada 2016. Bersama-sama mereka menjadi simbol era modern kerajaan Thailand. Istana mengumumkan masa berkabung selama 1 tahun bagi anggota keluarga dan lingkungan kerajaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Kota Meksiko dipenuhi warna dan budaya saat ribuan orang turun ke jalan untuk mengikuti parade Mega Catrinas sebagai pembukaan perayaan Hari Orang Mati. Parade tahun ini tak hanya menampilkan kostum ikonik, namun juga menjadi panggung untuk suara-suara sosial yang mengusung pesan kesetaraan dan keadilan. Kota Meksiko dipenuhi gemerlap warna dan suasana meriah saat ribuan peserta mengikuti parade Mega Catrinas pada Minggu 26 Oktober 2025 malam waktu setempat sebagai pembukaan perayaan Hari Orang Mati atau Day of the Dead. Rekaman menunjukkan ribuan peserta berpakaian Katrina dengan riasan kompleks berbaris di sepanjang Avenida Reforma, disertai iringan marching band dan kendaraan yang dihiasi warna-warni. Parade tahun ini juga dimanfaatkan sejumlah kelompok untuk mengangkat isu sosial hingga pelestarian tradisi prahispanik. Badan PBB untuk Perempuan atau UN Women turut berpartisipasi, mengajak masyarakat untuk terus memperjuangkan kesetaraan dengan pesan bahwa masih banyak kemajuan yang harus dicapai. Perwakilan UN Women di Meksiko, Moni Pisani, mengatakan, suasana penuh energi dan semangat partisipasi menjadi kekuatan untuk menyebarkan pesan kesetaraan ke seluruh penjuru. Parade dimulai pukul 18.00 waktu setempat dari Monumen Angel of Independence menuju Zocalo, dengan penonton sudah berkumpul sejak beberapa jam sebelumnya untuk mendapatkan posisi terbaik. Diadakan pertama kali pada tahun 2014 oleh seniman Rias Jessica Esquivias, parade Mega Catrinas telah berkembang menjadi acara budaya besar yang tahun ini menarik lebih dari 15.000 peserta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih dari informasi dalam negeri, pemirsa. Kementerian Agama tengah mempersiapkan pelaksanaan ICIS Plus 2025 yang akan menjadi ajang kolaborasi riset internasional. Konferensi ini mengusung semangat integrasi ilmu, penguatan ekologi, serta pengembangan jejaring akademik global. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amin Suyitno menjelaskan bahwa ICIS Plus 2025 akan digelar berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun ini, ICIS Plus 2025 menampilkan riset dari siswa unggulan hingga dosen, sekaligus riset yang relevan dengan kebutuhan industri dan isu lingkungan. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk memperluas jejaring akademik yang menghadirkan peserta dan pembicara dari berbagai negara dan latar belakang, serta menunjukkan citra Indonesia sebagai negara plural dan beragam. Melalui ICIS Plus 2025 diharapkan Indonesia bisa menjadi pusat kajian dan dialog internasional, serta memberikan solusi nyata terhadap persoalan global. Terima kasih, kita sudah sama-sama tadi menyampaikan informasi terkait persiapan ICIS 2025 yang tadi semua sudah kita sampaikan, baik hal yang teknis maupun yang substantif, bahwa ICIS tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena pertama mengusung isu-isu terkait dengan persoalan integrasi ilmu yang real karena ada expo terkait dengan riset, bahkan dari mulai jenjang anak-anak aliyah unggulan sampai hasil risetnya semua kawan-kawan di perguruan tinggi keagamaan, bahkan juga melibatkan beberapa dosen kita yang ada di perguruan tinggi umum khususnya di bawah Dikti Saintek. Itu satu. Yang kedua juga riset yang relevan dengan kebutuhan industri yang orang sering nyebut dengan DUDI, termasuk beberapa riset kita yang nantinya bisa dikolaborasikan dengan persoalan isu-isu lingkungan. Dari Depok, Jawa Barat, Mariska Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengungkapkan Brazil dan Indonesia merupakan negara jangkar di bagian Global South. Dirinya mengungkapkan hal tersebut dalam acara Indonesia-Brazil Business Forum di Jakarta pada Kamis 23 Oktober 2025. Indonesia dan Brazil sebagai negara Global South saling memberi ruang untuk mengeksplorasi peluang dan membuka jalan yang saling menguntungkan. Melalui Indonesia-Brazil Business Forum, Menteri Investasi dan Hilirisasi RI Rosan Roslani mengungkapkan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Brazil mencapai 7,15 miliar US dollar pada tahun 2024. Presiden Brazil Lula da Silva juga memuji hilirisasi mineral di Indonesia yang bisa menjadi contoh menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Sedangkan Rosan mengungkapkan bahwa keberhasilan Brazil di energi terbarukan dan pertanian berkelanjutan menjadi inspirasi bagi Indonesia. I thank everyone present in this forum and especially Your Excellency President Lula da Silva. Indonesia and Brazil are anchor of our respective regions and are co-leaders in the emerging Global South. Brazil has consistently ranked among Indonesia's main sources of FDI from America region over the past 5 years. We are inviting our Brazilian partner to partner across critical minerals, forging a resilient, integrated global South supply chains for the future of green energy. And we strongly believe with the support of potential collaboration and SEPA in the future with Brazil can achieve this ambition together to bring a prosperous to both countries. Muito obrigado. Melalui forum ini, Rosan juga mengajak investor Brazil untuk mengeksplorasi peluang di sektor mineral kritis dan energi hijau yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Militer Amerika Serikat melancarkan serangan ke-9 terhadap kapal yang diduga membawa narkoba di Samudra Pasifik Timur, menyebabkan 3 orang tewas. Serangan ini terjadi sehari setelah serangan sebelumnya yang juga menewaskan 2 orang di lokasi yang sama. Serangan ini menjadi perluasan dari kampanye militer Amerika Serikat melawan penyelundupan narkoba di Amerika Selatan yang sebelumnya terfokus di Laut Karibia. Dengan serangan di Samudra Pasifik, area target militer meluas ke wilayah di mana kebanyakan kokain dari produsen terbesar dunia diselundupkan. Menhan Hegseth menyamakan perang melawan kartel narkoba dengan perang melawan terorisme setelah serangan 11 September 2001. Ia juga menyebut para penyelundup sebagai Al-Qaeda di hemisfera barat. Presiden Donald Trump membela serangan ini dengan mengatakan Amerika Serikat sedang berada dalam konflik bersenjata dengan kartel narkoba yang mengklaim organisasi kriminal itu sebagai pejuang tidak sah. Menggunakan dasar hukum yang sama dengan yang digunakan pada perang melawan terorisme pada masa Presiden George W. Bush. Tim redaksi melaporkan.
Pemirsa, dalam aksi yang hanya membutuhkan waktu 4 menit, para pencuri menggunakan lift untuk menaiki fasad Museum Louvre Paris, mengambil perhiasan mahkota Napoleon. Kejadian terjadi saat museum sudah dibuka untuk umum dan disebut sebagai salah satu pencurian terbesar dalam sejarah museum Eropa. Pencuri memanjat fasad menggunakan lift yang mereka bawa sendiri. Masuk melalui jendela, mereka langsung menuju Galeri Apollon, tempat benda-benda kerajaan Prancis dipamerkan. 2 kotak display dipecahkan dan 8 benda dicuri sebelum mereka kabur dengan sepeda motor. Menteri Budaya Rachida Dati menyebut aksi ini sebagai operasi profesional 4 menit. Salah satu objek mahkota Empress Eugenie yang berpadu emerald dengan 1.300 berlian ditemukan rusak di luar museum. 8 benda yang dicuri diantaranya tiara, kalung, anting, dan perhiasan bersejarah dari abad ke-19, termasuk milik Ratu Mary Emily, Hortense, Empress Mary Louise, dan Eugene. Pihak berwenang menyebut nilai sejarah benda-benda tersebut tidak ternilai. Pejabat mengakui bahwa museum sudah lama mengalami tekanan dari lonjakan wisata dan kekurangan staf keamanan. Serikat Pekerja pernah melakukan mogok kerja pada bulan Juni karena kepadatan pengunjung. Meski karya seperti Mona Lisa dilindungi kaca anti peluru, area ini dinilai belum cukup aman. Kejadian ini membuat museum ditutup sepanjang hari untuk penyelidikan forensik. Pihak kepolisian menutup akses jalan di sekitar Seine dan memeriksa rekaman CCTV dan meminta keterangan para staf. Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez menyebut insiden ini sebagai perampokan besar. Ia menyatakan bahwa langkah keamanan sudah diperkuat dalam beberapa tahun terakhir dan akan diperkuat lagi melalui rencana modernisasi berskala besar di bawah inisiatif Louvre New Renaissance. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, layanan keamanan Ukraina memamerkan versi terbaru drone laut atau Sea Baby yang diklaim bisa beroperasi di seluruh Laut Hitam. Kemampuannya meliputi jangkauan lebih jauh, muatan lebih besar, dan sistem targeting berbasis kecerdasan buatan. Layanan Keamanan Ukraina atau SBU mengumumkan peningkatan kapabilitas pada platform USV yang dikenal dengan nama Sea Baby. Menurut keterangan resmi, jangkauan operasional kapal tanpa awak ini ditingkatkan dari sekitar 1.000 km menjadi 1.500 km. Kapasitas muatan dilaporkan sampai 2.000 kg sehingga memungkinkan pemasangan perlengkapan persenjataan lebih berat. Pada demonstrasi terbatas yang dihadiri pers internasional, terlihat varian-varian yang dilengkapi peluncuran roket multiple launcher serta turret senapan mesin berstabilisasi. Pejabat SBU menyebutkan fitur baru seperti sistem penentuan teman atau musuh berbasis AI, kemampuan meluncurkan drone udara kecil, serta mekanisme pemusnahan berlapis untuk mencegah penyerahan atau penjarahan aset. SBU mengklaim serangan dengan USV telah memberi dampak strategis pada operasi Angkatan Laut Rusia. Menurut laporan, serangan-serangan tersebut telah mengenai beberapa kapal Rusia, termasuk fregat dan kapal pembawa rudal. Hasilnya, beberapa kemampuan armada Rusia dipindahkan dari Sevastopol ke Novorossiysk di pantai Laut Hitam Rusia. Sea Baby telah berkembang dari platform sekali pakai menjadi sistem yang dapat digunakan ulang dan multifungsi. Transformasi ini dipandang sebagai langkah maju dalam perang laut asimetris. Operasi drone dilakukan dari pusat kendali mobile yang sering berada di dalam sebuah van. Operator memantau sebaris layar dan kontrol jarak jauh untuk mengendalikan aset-aset ini. SBU juga menyerukan bahwa program Sea Baby didanai sebagian melalui sumbangan publik yang dikoordinasikan oleh inisiatif negara dan dilakukan bersinergi dengan pimpinan militer serta politik Ukraina. Menurut pejabat proyek, pengembangan dari perahu serang sekali pakai ke drone yang terjaring jaringan menjadi pencapaian penting dari sudut taktikal. Pada varian baru ini telah dipasang persenjataan roket yang memungkinkan pengoperasian dari jarak aman di luar jangkauan tembakan musuh. Hal ini menjadi bukti bagi publik bahwa dana sumbangan digunakan untuk meningkatkan efektivitas operasi militer. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Mantan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy resmi memulai hukuman penjara 5 tahun atas kasus konspirasi pendanaan ilegal kampanye Presiden 2007. Langkah ini menjadikannya mantan kepala negara modern pertama di Perancis yang dipenjara. Nicolas Sarkozy, Presiden Prancis periode 2007-2012, resmi menjalani hukuman di penjara La Santé, Paris setelah dinyatakan bersalah dalam kasus konspirasi kriminal untuk mendanai kampanyenya dengan dana dari pemerintah Libya. Sarkozy yang kini berusia 70 tahun disambut ratusan pendukung saat meninggalkan rumahnya di Paris bersama istrinya, mantan supermodel Carla Bruni. Tak lama kemudian, mobil polisi yang membawanya masuk melalui gerbang penjara La Santé.
Menurut pengacaranya, Sarkozy akan ditempatkan di sel isolasi demi keamanan. Ia dilaporkan membawa beberapa sweater, penyumbat telinga, dan 3 buku. Salah satunya The Count of Monte Cristo karya Alexander Dumas. Dalam pernyataan di media sosial, Sarkozy menyebut dirinya pria tak bersalah yang dikurung secara tidak adil dan berjanji akan terus memperjuangkan kebenaran. Pihak pengacaranya telah mengajukan permohonan pembebasan sementara saat proses banding berjalan. Dukungan untuk Sarkozy terlihat di sepanjang jalan menuju penjara. Ratusan warga melambaikan bendera Prancis sambil menyerukan Nicolas dan menyanyikan lagu kebangsaan. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan telah bertemu Sarkozy sepekan sebelum penahanan, namun menegaskan bahwa pemerintah menghormati sepenuhnya independensi peradilan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara menemui Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia di kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Momen pertemuan ini membahas seputar inovasi teknologi dan investasi potensial bagi pihak Tiongkok terhadap Indonesia. Pada kesempatan ini menjadi bentuk tindak lanjut Mentrans Iftitah atas kunjungannya ke negara Tiongkok beberapa waktu lalu, serta untuk membahas potensial investasi yang nantinya akan dilakukan oleh pihak Tiongkok. Pertemuan ini juga turut dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda dan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo. Pada kesempatan ini, Iftitah menerangkan kawasan sentra pangan di Papua Selatan akan segera dilaksanakan oleh investor Tiongkok. Sementara itu, di kawasan Maluku Utara spesifiknya di Halmahera Utara, Tiongkok membidik komoditas kelapa untuk objek investasi. Selain itu, kerjasama yang dibidik yakni pengembangan sumber daya manusia dan tengah mengusulkan keberadaan lembaga pelatihan kerja di Maluku Utara dan Papua Selatan untuk menyelaraskan program transmigrasi yakni pembangunan manusia. Selain itu, baik Tiongkok dan Indonesia akan mendorong kerjasama pada bidang perikanan, seperti yang telah berlangsung di kawasan Morotai. Akan ada investor yang akan datang ke Maluku Utara, khususnya ke Halmahera Utara, untuk kelapa. Karena konsumsi kelapa di Tiongkok hari ini lebih dari 4 miliar butir. Dan mereka hanya mampu 1 miliar butir saja. Jadi ada 3 miliar butir yang dibutuhkan. Itu total konsumsinya sekitar 80 sampai 120 triliun rupiah. Kemudian bisa saja juga kita akan buat semacam usulan baru, rencana kawasan transmigrasinya. Kita tahu hari ini bahwa kawasan transmigrasi sudah bertransformasi menjadi kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi, sehingga nanti potensi-potensi itulah yang akan kita jual ke para investor. Hanya yang menarik dalam pertemuan tadi, juga ini adalah yang sudah kami konkretkan pada saat di Tiongkok, yakni fokus dari investasi ini itu hanya kepada satu modal, kemudian yang kedua teknologi, yang ketiga off-taker-nya. Dari Jakarta, Max Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah secara resmi melegalkan umroh mandiri di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Calon jamaah nantinya dapat berangkat tanpa melalui Biro Travel Umroh atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menjelaskan dengan dilegalkannya umroh mandiri melalui undang-undang untuk menyesuaikan perkembangan regulasi negara Arab Saudi. Dhanil menyebut hal ini juga merupakan upaya pemerintah dalam melindungi calon jemaah umroh mandiri. Nantinya para calon jemaah harus terdaftar terlebih dahulu dan juga melakukan pemesanan layanan di Arab Saudi melalui sistem nusuk. Terkait dengan umroh mandiri memang sudah diatur dan dilegalkan oleh undang-undang terbaru kita, Undang-Undang Haji, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Nah, undang-undang tentu menyesuaikan dengan perkembangan regulasi yang ada di Saudi Arabia atau Kerajaan Saudi Arabia. Pada saat ini pintu atau gerbang untuk pelaksanaan haji mandiri memang sangat dibuka oleh Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia, sehingga Indonesia tentu secara regulasi harus kompatibel, bahkan harus menyesuaikan regulasi kerajaan Saudi Arabia, sehingga kita kemudian di dalam undang-undang atau perubahan undang-undang bersama dengan DPR itu melegalkan haji mandiri.
Nah, pelegalan haji mandiri ini berangkat dari perubahan-perubahan yang sangat radikal di perkembangan ekosistem ekonomi haji, di mana banyak sekali jamaah umroh mandiri dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia sudah melakukannya selama ini. Nah, bahkan ketika undang-undang lama tidak mengakomodir pelaksanaan umroh mandiri, jamaah umroh kita sudah banyak yang melakukan umroh mandiri karena aturan dan regulasi pemerintah Kerajaan Saudi Arabia sangat membuka peluang itu. Nah, sehingga kita ingin melindungi seluruh jamaah umroh mandiri atau seluruh jamaah umroh kita, maka kita masukkanlah di dalam undang-undang untuk memastikan perlindungan terhadap jamaah umroh mandiri. Namun, ketika kita ingin melakukan perlindungan terhadap jamaah umroh mandiri, juga artinya kita juga akan melindungi seluruh ekosistem ekonomi yang ada di dalamnya. Di sisi lain, anggota Komisi 8 DPR Aprozi Alam menilai peresmian umroh mandiri tersebut ialah untuk pemerintah ingin mendahulukan kepentingan masyarakat. Dirinya mengatakan kebijakan umroh mandiri bukanlah sebuah hal yang baru di Arab Saudi, melainkan telah berjalan sejak lama. Oleh karena itu, negara Indonesia mengikuti perkembangan regulasi yang ada di Arab Saudi. Sebenarnya nggak perlu ada pembahasan lagi. Undang-Undang nomor 14 tahun 2025 sudah clear. Bahwasanya kita dari Komisi 8 bersama pemerintah sudah mengesahkan untuk haji mandiri dan umroh mandiri. Ada pihak-pihak yang merasa kurang bisa diterima, saya pikir hal yang biasa lah. Ini kan travel adalah sebuah bisnis. Dan kepentingan masyarakat adalah kepentingan yang umum yang harus didahulukan oleh pemerintah. Apalagi kita tahu bahwasanya di Arab Saudi kan hal ini bukan baru. Mereka sudah membuka seluas-luasnya. Di Indonesia baru mengikuti regulasi yang ada di Arab Saudi. Jadi kita memberikan kebebasan kepada masyarakat Indonesia yang untuk melaksanakan haji mandiri maupun umroh mandiri tentunya mengikuti koridor-koridor yang sudah diatur dalam undang-undang. Misalkan mereka pertama agama Islam tentunya, yang kedua memiliki paspor tentu 6 untuk bolak-baliknya, yang ketiga kan harus mendaftar melalui online nusuk sehingga mereka bisa terdaftar di Kementerian Haji Indonesia dan Kementerian Haji Arab Saudi, dan pemerintah Indonesia tahu bahwa contohnya saya berangkat pada bulan ini tanggal segini, tentu harus itu. Nah, seandainya itu tidak dilakukan tentu tidak bisa. Nah, gitu loh. Ada yang mungkin ada lembaga-lembaga terkait yang mungkin atau pihak-pihak terkait yang merasa dirugikan, tentu yang namanya regulasi perubahan tentu ada yang dirugikan. Di Jakarta, Farizalda Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, pembalap Gresini Racing MotoGP Alex Marquez tampil sangat dominan dan berhasil meraih kemenangan gemilang pada MotoGP Malaysia di sirkuit Sepang. Ini adalah kemenangan ketiga bagi Alex Marquez musim ini dan sekaligus mengunci gelar runner-up klasemen pembalap. Alex Marquez goes on the inside. Bagnaia, well, he was aggressive, wasn't he, on the first lap at turn 4. Sejak lampu start padam, Alex Marquez yang memulai balapan dari baris depan sudah menunjukkan dominasinya. Meskipun sempat dibayangi Francesco Bagnaia dan debutan impresif Pedro Acosta di awal lomba, Marquez dengan cepat mengubah momentum balapan. Ia mengubah pendekatan balapnya dengan tampil lebih tenang di awal balapan. Sebuah strategi yang ternyata lebih efektif dari balapan sprint sehari sebelumnya. Seiring berjalannya balapan, Alex Marquez makin tak terbendung. Ia berhasil membuka jarak dengan grup pengejar. Puncak drama terjadi ketika pesaing terdekatnya, Francesco Bagnaia, mengalami kendala teknis pada motor Ducatinya hingga gagal menyelesaikan balapan. Kesialan Bagnaia menjadi keberkahan bagi Alex Marquez dan juga Pedro Acosta, serta Joan Mir yang berhasil melengkapi 3 besar podium. Finish di urutan pertama membuat Alex Marquez mengumpulkan 25 poin penuh, menambah koleksi poinnya menjadi 413. Jumlah ini secara matematis memastikan kokoh di posisi kedua klasemen akhir musim MotoGP 2025 di bawah kakaknya Marc Marquez yang sudah lebih dulu mengunci gelar juara dunia. Pencapaian bersama dua bersaudara ini menjadi sejarah baru dalam dunia balap motor.
Kemenangan ini juga mengantarkan tim Gresini Racing menjadi salah satu tim independen terbaik musim ini. Salman Najmi Alfarizi, redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup sorotan dunia edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.